Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sarjana Fotokopi. Kali ini kita akan membahas 6 ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Oke, ilmuwan Islam pertama adalah Ibnu Sina. Siapa sih yang nggak kenal Ibnu Sina? Oke, Ibnu Sina atau dalam bahasa Latin beliau disebut dengan Avicenna, merupakan seorang muslim yang lahir pada tahun 890 Masehi di Uzbekistan dan meninggal pada tahun 1037 di Persia. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, merupakan seorang ilmuwan Islam yang sebagian besar karyanya membahas tentang filosofi dan kedokteran maupun anatomi tubuh. Karya-karya beliau sangat terkenal sekali, ada banyak, tapi yang paling terkenal adalah Qanun fit Tibb. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ilmuwan Islam yang menemukan manfaat etanol. Selain itu, beliau juga merupakan penemu teori penularan TBC. Atas jasa dan kecerdasannya, Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran. Ilmuwan Islam berpengaruh yang kedua adalah Al-Khawarizmi. Kalian pasti sudah pernah dengar semua kan nama Al-Khawarizmi? Oke, kita akan bahas. Al-Khawarizmi merupakan seorang jenius yang lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Beliau adalah seorang ilmuwan yang ahli di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Salah satu temuannya yang paling terkenal adalah aljabar, yaitu ilmu yang sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Selain itu, Al-Khawarizmi juga merupakan ilmuwan Islam yang menemukan angka 0. Tak hanya itu saja, ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga menemukan teori tentang trigonometri, astronomi, dan algoritma. Cabang ilmu satu ini sudah banyak dikenal digunakan bahkan hingga sampai sekarang. Beliau dijuluki sebagai bapak matematika. Ilmuwan Islam yang ketiga adalah Al-Zahrawi. Oke, kita akan bahas siapa sih Al-Zahrawi ini. Selain Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran, Al-Zahrawi juga merupakan ilmuwan di bidang kedokteran. Beliau disebut sebagai bapak ilmu bedah dunia. Beliau lahir pada tahun 936 Masehi di Spanyol. Ilmuwan yang memiliki nama lengkap Abu Al-Qasim Al-Zahrawi ini merupakan ilmuwan Islam yang banyak berkontribusi di bidang kesehatan, terutama dalam ilmu bedah. Keahliannya adalah dalam ilmu bedah, itulah yang membuatnya memiliki julukan sebagai bapak ilmu bedah. Semasa hidupnya, Al-Zahrawi berhasil menciptakan benang dan teori menjahit guna menyatukan kembali luka sobek yang terbuat dari jaringan hewan untuk pertama kalinya. Beliau juga menyusun sebuah buku Al-Tasrif, buku yang menjadi rujukan dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Buku tersebut Al-Zahrawi susun dengan teliti dengan mendokumentasikan ilmu penyakit dari hidrosepalus dan penyakit-penyakit sejak lahir. Ilmuwan Islam yang keempat adalah Al-Jazari. Beliau merupakan bapak robotik. Oke guys, di tengah gempuran teknologi AI, ternyata teknologi robot sudah ditemukan oleh Al-Jazari. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Is bin Ismail bin Ar-Razak Al-Jazari, merupakan seorang ahli mekanik dan telah banyak menciptakan robot. Itu sebabnya Al-Jazari kemudian dijuluki sebagai bapak robot. Beliau lahir di tanah Jazirah, oleh karena itu panggilannya adalah Al-Jazari. Ayahnya seorang teknik yang hebat. Al-Jazari suka membuat alat-alat mekanik, diantaranya adalah jam air, air mancur, mainan mekanik, robot pemain musik, dan robot yang membantu pekerjaan manusia. Beliau juga menulis berbagai karya yang berhasil ia ciptakan yang dapat Anda ketahui pada buku Al-Jazari yang berjudul Penggagas Teknologi Robot. Sebelum dikenal sebagai bapak robot, penemuan pertama Al-Jazari adalah mesin pompa air. Pada zaman itu, penemuan ini memang sangat bermanfaat, apalagi masih ditambah dengan beberapa jenis mesin untuk memompanya. Dengan bantuan alat-alat tersebut, maka air dalam tanah pun akan tersedot dengan mudah. Sebab pada zaman dulu air bersih susah untuk mendapatkannya. Untuk itu, penemuan Al-Jazari ini sangat bermanfaat bagi manusia pada masanya. Selain menjadi bapak robot dan penemu mesin pompa, Al-Jazari juga menemukan mesin engkol dan
roda gigi yang juga berhasil menjadi manfaat besar pada zaman tersebut. Mesin engkol digunakan untuk menggerakkan mobil dan motor, sedangkan roda gigi digunakan di dunia otomotif hingga saat ini. Semasa remaja, Al-Jazari sangat suka belajar berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, fisika, teknis industri, dan ilmu pengetahuan lainnya. Hal inilah yang membawa Al-Jazari mengetahui banyak hal tentang robot dan mesin pompa air. Ilmuwan berpengaruh di dunia selanjutnya adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham adalah ilmuwan Islam dengan nama asli Abu Ali Al-Hasan bil Al-Hasan bil Al-Haytham atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Haytham, yang lahir pada tahun 965 Masehi. Seorang ilmuwan Islam yang pandai dalam bidang sains dan filsafat. Ibnu Al-Haytham merupakan seorang ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan atau riset, terutama di bidang optik. Riset yang diakui hingga kini salah satunya adalah pengamatannya dalam cahaya. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Al-Manazir. Dalam buku Al-Manazir, ia mengatakan bahwa cahayalah yang dapat membuat mata melihat, menentang teori Euclid dan polemik tentang benda terlihat karena cahaya keluar dari mata manusia. Ibnu Haytham juga merupakan seorang muslim penemu kamera pertama di dunia pada akhir abad ke-10 Masehi. Ilmuwan muslim Ibnu Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obscura yang berarti the dark chamber atau ruang gelap, atau bisa disebut juga dengan kamera yang mempunyai lubang jarum. Kamera ini bisa menunjukkan bahwa cahaya dapat kamu manfaatkan untuk mengambil sesuatu, objek, atau gambar di permukaan yang datar dan menghasilkan sebuah foto. Ilmuwan muslim berpengaruh di dunia yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai nama asli Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, lahir pada tahun 1332 Masehi dan bertepatan pada 1 Ramadan 732 Hijriah di Tunisia. Ibnu Khaldun merupakan seorang pakar politik, sosiologi, dan sering disebut sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Karya yang terkenal dan banyak dikaji oleh pakar sosiologi ini hingga kini adalah Muqaddimah, pengantar atau pembukaan, dan kitab Al-Ibar. Ibnu Khaldun juga mendapatkan banyak gelar, di antaranya adalah ahli ilmu sejarah, ilmu sosial, dan ilmu politik. Nah, itulah keenam ilmuwan Islam berpengaruh di dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.